Portofolio PKN ini saya buat untuk memenuhi nilai kelulusan saya. Sesuai dengan kebijakan pemerintah, salah satu pengambilan nilai kelulusan yaitu dari portofolio, penugasan, dan ujian sekolah. Ujian nasional sudah dibatalkan, efek dari wabah virus corona COVID-19. Saya akan menjelaskan pengertian dari pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, dalam pasal 1 disebutkan bahwa yang dimaksud dalam pemerintahan pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintah negara Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Sedangkan yang dimaksud dengan pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas kebantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Pemerintahan daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 terdiri dari gubernur, bupati atau wali kota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. Berikut adalah struktur pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Berikut adalah tugas dari pemerintah pusat. Yang pertama itu ada politik luar negeri, yang kedua itu ada pertahanan, yang ketiga ada keamanan, keempat justisi, kelima moneter dan fiskal nasional, keenam ada agama. Yang berikutnya tugas dari pemerintah daerah. Yang pertama, menyelenggarakan sendiri sebagian urusan pemerintahan. Yang kedua, melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada gubernur selaku wakil pemerintah. Yang ketiga, menugaskan sebagian urusan kepada pemerintah daerah dan atau pemerintahan desa berdasarkan asas tugas. Yang keempat, urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah disertai sumber pendanaan, pengalian sarana dan prasarana, serta kepegawaian sesuai dengan urusan yang didesentralisasikan. Berikut adalah tugas dan wewenang Bapak Presiden kita Joko Widodo. Yang pertama, tugas Presiden sebagai kepala negara. Di antaranya meliputi: yang pertama, Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Terdapat pada pasal 10. Yang kedua, Presiden mengangkat duta dan konsul yang terdapat pada pasal 13 ayat 1. Yang ketiga, Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Terdapat pada pasal 13 ayat 3. Berikutnya, tugas Presiden sebagai kepala pemerintahan. Yang pertama, Presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar terdapat pada pasal 4 ayat 1. Yang kedua, Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Terdapat pada pasal 5 ayat 2. Yang ketiga, Presiden mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri. Terdapat pada pasal 17 ayat 2. Yang keempat, Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang. Terdapat pada pasal 20 ayat 4. Yang kelima, rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara
diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah. Terdapat pada pasal 23 ayat 2. Yang keenam, anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. Terdapat pada pasal 23F ayat 1. Yang ketujuh, calon Hakim Agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan melakukan selanjutnya ditetapkan sebagai Hakim Agung oleh Presiden. Terdapat pada pasal 24A ayat 3. Yang kedelapan, anggota yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan dengan perwakilan rakyat. Yang kesembilan, Mahkamah Konstitusi mempunyai 9 orang anggota Hakim Konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden yang diajukan masing-masing 3 orang oleh Mahkamah Agung, 3 orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan 3 orang oleh Presiden. Terdapat pada pasal 24C ayat 3. Dan berikut adalah wewenang Presiden. Wewenang Presiden yang pertama itu adalah Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Yang kedua, Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain. Yang ketiga, Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Presiden menyatakan yang keempat, Presiden menyatakan keadaan bahaya, syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang. Yang kelima, Presiden memberi gerasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Yang keenam, Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Yang ketujuh, Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang. Yang kedelapan, Presiden membentuk suatu Dewan Pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden yang selanjutnya diatur dalam undang-undang. Dan yang kesembilan, dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang. Berikut adalah tugas dan wewenang Bapak Gubernur. Yang pertama, mengkoordinasikan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas pembantuan di daerah, kabupaten, atau kota. Yang kedua, melakukan monitoring, evaluasi, dan supervisi terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, kabupaten, atau kota yang ada di wilayahnya. Yang ketiga, memberdayakan dan memfasilitasi daerah, kabupaten, atau kota di wilayahnya. Yang keempat, melakukan evaluasi terhadap rancangan peraturan daerah, kabupaten, atau kota tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah, anggaran pendapatan dan belanja daerah, perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah, tata ruang daerah, pajak daerah, dan retribusi daerah. Yang kelima, melakukan pengawasan terhadap peraturan daerah, kabupaten, atau kota. Dan yang keenam, melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan. Dan berikut adalah wewenang dari Gubernur. Yang pertama, membatalkan peraturan daerah, kabupaten, atau kota. Yang kedua, memberikan penghargaan atau sanksi kepada bupati atau wali kota terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Yang ketiga, menyelesaikan perselisihan dalam penyelenggaraan fungsi pemerintah antar daerah, kabupaten, atau kota dalam satu provinsi. Yang keempat, memberikan persetujuan terhadap rancangan peraturan daerah, kabupaten, atau kota tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah, kabupaten, atau kota
dan melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah pusat meliputi 6 hal. A. Politik luar negeri. B. Pertahanan. C. Keamanan. D. Justisi. E. Moneter dan fiskal nasional. F. Agama. Berikanlah contoh urusan pemerintahan pusat dalam menghadapi wabah virus corona COVID-19 yang dihadapi oleh negara Indonesia saat ini, khususnya di tahun 2020 ini. Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi meliputi 16 hal. A. Perencanaan dan pengendalian pembangunan. B. Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang. C. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. D. Penyediaan sarana dan prasarana umum. E. Penanganan bidang kesehatan. F. Penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial. G. Penanggulangan masalah sosial lintas kabupaten kota. H. Pelayanan bidang ketenagakerjaan lintas kabupaten kota. I. Fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah termasuk lintas kabupaten kota. J. Pengendalian lingkungan hidup. K. Pelayanan pertanahan termasuk lintas kabupaten kota. L. Pelayanan kependudukan dan catatan sipil. M. Pelayanan administrasi umum pemerintahan. N. Pelayanan administrasi penanaman modal termasuk lintas kabupaten kota. O. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya yang belum dapat dilaksanakan oleh kabupaten kota. P. Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Berikanlah contoh urusan pemerintah daerah dalam menghadapi wabah virus corona COVID-19 yang dihadapi oleh warga negara Indonesia saat ini di tahun 2020 ini. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan Ibu Lili Panjaitan, guru PPN saya kelas 12 SMA Santosi. Saya tidak menjawab dengan kata-kata saya, tapi saya menjawabnya dalam bentuk pertanyaan. Berikut jawabannya.
Presiden Joko Widodo menginstruksikan 3 poin utama prioritas kerja pemerintah dalam menghadapi pandemi global COVID-19. Kepala negara juga meminta pihak terkait memberikan stimulus perekonomian bagi sektor dunia usaha yang terdampak virus corona. Ini disampaikan Presiden Jokowi saat memimpin rapat terbatas dengan pembahasan topik kebijakan moneter dan fiskal menghadapi dampak ekonomi pandemi COVID-19 di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat pagi. Melalui ratas itu, Kepala Negara instruksikan adanya relokasi belanja APBN dan APBD untuk 3 hal utama yang menjadi fokus saat ini. Pertama, bidang kesehatan untuk pengendalian COVID-19. Kedua, bidang social safety net. Dan ketiga, meminta otoritas jasa keuangan OJK menyiapkan kebijakan stimulus ekonomi bagi kelompok terdampak seperti UMKM dan sektor informal agar produksi terus berjalan dan menghindari PHK. Presiden Jokowi juga memerintahkan memangkas rencana belanja APBN dan APBD yang tidak prioritas bagi seluruh pejabat pemerintah, mulai dari kementerian hingga kepala pemerintahan di daerah. Ratas ini dilangsungkan melalui video conference yang diikuti Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju, diantaranya Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto. Saya perintahkan kepada semua menteri, juga pemerintah daerah, untuk memangkas rencana belanja APBN maupun APBD yang tidak prioritas. Anggaran-anggaran perjalanan dinas, belanja rapat-rapat, pembelian barang-barang yang tidak prioritas, saya minta dipangkas. Saya juga minta pada OJK untuk lebih fokus pada kebijakan stimulus ekonomi yang memberikan kemudahan dan keringanan bagi kelompok terdampak, khususnya UMKM dan sektor informal. Perang total lawan pandemi virus corona. Pemerintah daerah siap menyatakan genderang perang melawan COVID-19. Usai sudah polemik lockdown dan tidak lockdown. Fokus pemerintah saat ini untuk mencegah penyebaran corona bagaimanapun caranya. Bila sekarang ada kebijakan untuk bekerja dari rumah, maka bekerja dari rumah, belajar dari rumah, beribadat juga di rumah. Lampu kuning sudah cukup terang tatkala korban dan kasus positif virus corona kian bertambah. Per 18 Maret 2020, mortality rate Indonesia bahkan sudah mencapai 8,3%, jauh di atas Cina sebesar 3,8%. Social distancing bukan jadi kebijakan semata, namun kesadaran masyarakat untuk dengan sadar melakukannya demi lawan corona. Untuk mempersiapkan masyarakat untuk betul-betul bisa mengendalikan dirinya sendiri. Anak-anak juga begitu, kita suruh online di rumah, ya memang di rumah untuk belajar gitu. Kesadaran yang terbentuk akan sempurna dengan diiringi infrastruktur yang mumpuni, tidak boleh main-main, protokoler darurat harus disiapkan. Kalau suatu hari masih butuh, maka kita akan deklarasikan seluruh ruang perawatan di Rumah Sakit Hasan Sadikin itu akan menjadi rumah sakit khusus COVID. Sehingga kita distribusikan semua pasien yang non-COVID ke rumah sakit lain. Pemerintah sudah menyiapkan 277 rumah sakit rujukan corona, 109 rumah sakit milik TNI, 53 rumah sakit milik Polri, dan 65 rumah sakit milik BUMN. Pertanyaannya bukan tertuju pada apakah akan cukup semua fasilitas tersebut, namun kesadaran kita sebagai umat manusia yang beradam bahwa menjaga penyebaran itu menjadi vital. Maka dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19, Pemprov Jawa Timur mendorong seluruh pemerintah dan kota untuk segera melakukan pembatasan sampai dengan menutup operasional bidang usaha hiburan malam yang biasanya banyak dihadiri oleh masyarakat, apakah itu klub malam, diskotik, dan karaoke. Semua langkah telah diupayakan pemerintah. Sekarang tinggal kita sebagai individu harus sadar dan yakin bahwa Indonesia siap lawan corona.
virus corona, khususnya Indonesia. Sudah banyak yang meninggal dunia. Saya mengajak saudara dan saudari sekalian agar kalian mematuhi kebijakan pemerintah negara kita, yaitu negara Indonesia tercinta ini, yaitu stay at home. Jangan kemana-mana, di rumah saja. Rajin cuci tangan, makan makanan sehat dan teratur, tidur teratur, jaga jarak dengan orang sekitar, jangan nongkrong-nongkrong dulu, dan ingat, pada para siswa, tetaplah belajar di rumah. Kita kerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru kita. Ingat, jangan mengeluh soal belajar di rumah, karena belajar di rumah itu sangat menyenangkan juga. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton video saya. Sehat selalu, Tuhan memberkati.